Haleluya, shalom teman-teman, selamat sore, Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Dan tentu teman-teman sudah tahu bahwa mengenai informasi-informasi yang beredar di media sosial terkait dengan adanya orang-orang yang kemudian tidak setuju mengenai kegiatan peribadatan umat Kristen di Indonesia ini adalah hal yang sering sekali kita lihat dan kita alami. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya tertarik sekali dengan komentar ataupun tanggapan dari Sis Grace Natali. Teman-teman, ini luar biasa, beliau juga ikut mengomentari mengenai hal seperti ini, dan karena itu sebelumnya kita simak sama-sama. Ada pesan-pesan yang sangat baik yang disampaikan oleh beliau dalam komentarnya terkait dengan hal-hal yang seperti ini, dan itu kita harapkan memang di masa depan itu tidak lagi terulang, karena kita semua di bangsa ini adalah sama sebagai warga negara dan punya hak untuk beribadah. Nah, ini dia teman-teman, mari kita simak apa yang disampaikan oleh Kak Grace Natali. Beberapa hari lalu ada konferensi pers bersama yang antara lain dihadiri oleh Pendeta Sopan Sidabutar dari GPI Tulang Bawang. Pada acara itu pendeta menyatakan apa yang dialami oleh GPI Tulang Bawang bukanlah persekusi dan hanya salah persepsi antar warga. Ya, apapun namanya, apakah persekusi atau salah persepsi, tetap saja ada pelanggaran hak dasar warga negara di sana. Jelas tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Kondisi kerukunan antar umat beragama di Indonesia memang mengkhawatirkan. Masih ada saja peristiwa kelompok masyarakat tertentu yang menghalang-halangi kegiatan ibadah dan perusakan serta penolakan izin pendirian rumah ibadah di sejumlah daerah. Peristiwa ini terjadi pada umat dari agama manapun ketika mereka menjadi minoritas di daerah tersebut. Misalnya, penolakan terhadap pembangunan pura Hindu di Sukatani, Kabupaten Bekasi. Juga penolakan terhadap pembangunan masjid di Manokwari. Dan banyak lagi kasus lainnya yang tidak jarang melibatkan kekerasan dan intimidasi. Mungkin itu sebabnya pemerintah mencanangkan tahun 2022 ini sebagai tahun toleransi. Ini bisa menjadi momentum yang tepat untuk merevisi peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah. Setidaknya ada 2 poin yang krusial untuk direvisi. Pertama, daftar nama dan KTP dari minimum 90 orang dan dukungan dari masyarakat sekitar minimum 60 orang. Bagi pemeluk agama yang merupakan mayoritas di daerah tertentu, syarat ini gampang saja untuk dipenuhi. Namun, kalau pemeluk agama yang bersangkutan hanya sedikit, tentulah akan kesulitan untuk mengumpulkan 90 KTP dan dukungan dari 60 warga sekitar. Ibadah itu sejatinya merupakan bentuk bakti manusia terhadap Sang Pencipta. Masa hanya karena tidak mencapai jumlah tertentu, proses ibadah menjadi gagal terlaksana. Poin kedua yang perlu untuk direvisi adalah peran dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Peraturan bersama 2 menteri mewajibkan adanya rekomendasi tertulis dari FKUB sebagai syarat bagi pemerintah daerah untuk menerbitkan izin. Realita di lapangan, komposisi dari FKUB seringkali didominasi oleh tokoh agama mayoritas. Lebih parah lagi, dalam beberapa kasus, sejumlah tokoh dari ormas yang kerap melakukan aksi intoleran juga berada di dalam FKUB. Kacau kan? Akibatnya surat rekomendasi dari FKUB sulit untuk didapatkan. Sehingga proses pendirian rumah ibadah pun bisa terhambat sampai bertahun-tahun tidak jelas. Sesuai namanya, lebih baik Forum Kerukunan Umat Beragama fokus sebagai forum dialog dan mediasi jika ada kelompok masyarakat yang menolak pembangunan rumah ibadah. Jangan sebagai pemberi rekomendasi. Orang-orang yang masuk dalam FKUB juga harus diseleksi dengan ketat dan dipastikan merupakan tokoh yang toleran. Sesuai amanah konstitusi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Negara tidak boleh kalah terhadap aksi-aksi intoleran.
menawarkan relokasi setiap kali terjadi penolakan oleh oknum masyarakat, sebagaimana yang terjadi pada GPI Tulang Bawang dan GKI Yasmin di Bogor, bukan solusi. Karena peristiwa serupa akan terus terulang di tempat lain. Negara harus hadir menjembatani dialog antar kelompok masyarakat, memberikan perlindungan dan kepastian bahwa hak dasar setiap warga negara untuk bisa beribadah harus bisa dipenuhi. Selamat tahun baru 2022, semoga tahun toleransi betul-betul tiba di Indonesia dan bukan sekedar harapan palsu. Oke, nah itu dia teman-teman ya. Ini adalah komentar yang sangat cerdas dan luar biasa dari Kak Grace Natali. Ini memang komentarnya beberapa waktu yang lalu, tetapi saya sangat tertarik membahas mengenai reaksi beliau terhadap ya apa yang sering sekali terjadi beberapa waktu belakangan ini, dan memang tadi beliau juga memberikan beberapa contoh ya sebagai bentuk dari intoleransi beragama. Tetapi sebenarnya teman-teman, kalau kita melihat secara jujur, bahwa yang selama ini kita lihat orang yang kesulitan sekali membangun gereja ataupun kemudian mendapatkan izin peribadatan, informasi-informasi yang saya sendiri ketahui yang beredar di media sosialnya adalah orang yang beragama Kristen. Nah teman-teman, coba kalian perhatikan ya, kalau teman-teman men-searching di media sosial berapa gereja yang dirusak, berapa gereja yang dibakar, dan berapa gereja yang izinnya susah, berapa kemudian kegiatan peribadatan umat Kristen itu dihentikan. Nah, saya pada kesempatan ini memang fokus untuk mengomentari ataupun membahas mengenai apa yang dialami oleh umat Kristen, karena ini terkait dengan hak kita sebagai warga negara, tentunya perlu bersuara untuk memperjuangkan apa yang sudah diamanatkan oleh konstitusi kita, bahwa setiap warga negara termasuk mereka yang beragama Kristen punya hak untuk bebas dalam hal beribadah. Nah, saya juga tertarik mengenai komentar dari Kak Grace Natali yang menyoroti ini dia teman-teman, peraturan bersama menteri itu nomor berapa tadi teman-teman ya, nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006, terutama mengenai poin-poin syarat pendirian rumah ibadah harus digunakan 90 orang, dukungan dari masyarakat sekitar 60 orang, dan kemudian ada rekomendasi dari FKUB. Ini memang poin-poin yang selama ini juga sudah dikeluhkan oleh orang-orang yang beragama Kristen. Bahkan kalau teman-teman masih ingat beberapa waktu yang lalu itu ya Kak Grace PGI juga sudah ikut mengomentari hal yang seperti ini. Nah teman-teman, sebenarnya tidak hanya itu ya, beberapa waktu belakangan ini kita disajikan berita-berita, informasi-informasi ya, tidak hanya kemudian kaum minoritas ini mengalami kesulitan dalam hal beribadah, tetapi ketika ada orang-orang pun yang kemudian di mana agama minoritas ini dihina dengan berbagai macam caranya oleh mereka-mereka yang apa teman-teman, yang tidak seagama dengan minoritas, ya pada akhirnya kita melihat seperti terjadi ya mereka-mereka ini biasa-biasa aja seolah tak tersentuh. Misalnya mengenai orang yang kemudian berkata jin kafir di salib yang disampaikan oleh Abdul Somad, ataupun kemudian mengenai Ustadz Nababani yang mengatakan bahwa oh itu ayat kitab suci itu begini-begini, ada berisi ayat-ayat prono dan segala macamnya, ataupun kemudian mereka-mereka yang membahas kitab suci kita, bahkan mereka tidak hanya sekedar membahas tapi juga melakukan penafsiran terhadap beberapa ayat seperti yang dilakukan oleh Agustan yang mengatakan bahwa amanat agung itu adalah ajaran setan dan segala macamnya. Artinya begini ya, orang-orang ini ya adalah orang-orang yang sering sekali yang kita lihat di media sosial ya sudah ucapannya beredar bahwa mereka membahas mengenai iman kita. Artinya begini, orang Kristen tidak hanya mengalami kesulitan dalam hal peribadatan, tetapi juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan keadilan. Coba kalau misalnya teman-teman, apa yang saya sampaikan tadi itu dilakukan oleh orang-orang minoritas kepada mayoritas, misalnya terkait dengan agama, ya apakah tidak ramai ini di media sosial? Coba kalau kita lihat ya, kalau ungkapan si Agustan beberapa waktu yang lalu itu yang menganggap ayat amanat agung itu adalah ajaran setan dan segala macamnya, nah ini kan yang kita harapkan ya, ketika ada orang-orang yang kemudian apa namanya teman-teman berbicara mengenai iman ataupun agama orang lain, ya kita harapkan harus ditegakkan keadilan yang seadil-adilnya ataupun kebenaran yang sebenar-benarnya. Apa yang disampaikan oleh Agustan itu kan itu luar biasa sekali, ya luar biasa sekali teman-teman. Jadi apa yang disampaikan beberapa waktu yang lalu yang katanya ya ayat amanat agung ajaran setan dan segala macam, itu kan jelas ungkapan yang sangat-sangat kelewatan ya, dan itu merendahkan agama Kristen. Bahkan itu saya lihat ini sudah masuk dalam ranah menghina agama Kristen terkait dengan hal seperti itu. Nah kalau ucapan-ucapan seperti ini kemudian coba bayangkan kalau ucapan-ucapan itu muncul dari kalangan minoritas ya, nah ini kan bisa rame, bisa heboh di media sosial
Jadi karena itu pada kesempatan ini yang saya secara pribadi harapkan, ya saya secara pribadi inginkan adalah agar pada akhirnya ya setiap kita yang ada di bangsa Indonesia ini mari sama-sama saling menghormati, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Kita tahu kita berbeda. Dan kita juga harapkan dalam hal ini para penegak hukum ya, kiranya para penegak hukum juga bisa bekerja secara maksimal, bekerja secara optimal, supaya keadilan itu benar-benar dirasakan oleh tiap orang yang ada di bangsa Indonesia ini, tidak hanya dirasakan oleh sekelompok ya, oleh sepihak orang, tetapi semua ya, semua harus merasakan Pancasila, semua harus merasakan apa yang sudah diamanatkan oleh pembukaan ya Undang-Undang Dasar 1945 yang memastikan bahwa tiap warga negara bebas untuk beribadah, bebas untuk mengekspresikan keyakinan, dan ini harus dijaga betul. Ini harus dipelihara, dirawat betul supaya ya kita bisa sama-sama hidup harmonis antara satu dengan yang lainnya. Itu yang kita rindukan dalam situasi-situasi demikian. Jadi apa namanya teman-teman ya, saya memang secara pribadi juga prihatin dengan hal-hal yang ini ya, bahkan beberapa waktu belakangan ini kita juga sudah membahas mengenai PMKC ya, dan memang sampai sekarang kita masih menunggu ya, masih menunggu keadilan untuk PMKC ini. Kita doakan saja yang terbaik. Jadi itu dia teman-teman, terima kasih untuk kalian semua. Shalom, selamat beraktivitas, Tuhan menyertai dan memberkati.